Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Firmansyah, NIM 2017-210352. Prodi S1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Nah, di sini saya akan memaparkan video tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Oke, selamat menyaksikan. Oke, poin yang pertama, kita harus tahu lebih dahulu apa itu virus corona. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Poin yang kedua yaitu bagaimana gejala virus corona. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang
yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Poin yang ketiga yaitu bagaimana cara mencegah penularan virus corona. Yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19 jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Cara mencuci tangan yang tepat adalah: pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Kedua, tuang sabun pencuci tangan secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dengan bergantian dan juga gosok sela jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Itulah langkah yang tepat agar tangan kita selalu bersih dan terhindar dari ancaman berbagai virus termasuk virus corona. Yang harus dilakukan adalah mencari masker yang benar, yakni yang dibuat dengan menggunakan dua bahan berbeda dan dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna, sedangkan sisi lainnya berwarna putih. Mencari sisi atas atau bawah. Sisi atas biasanya dilengkapi dengan sebuah kawat di dalamnya. Sisi yang berkawat itu harus berada di atas hidung. Kawat tersebut harus ditekan agar tidak menyisakan celah yang terbuka antara hidung dan pipi. Menarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Jangan pernah melepas masker dan menempelkan di leher. Masker tidak boleh digunakan ketika sudah dilepaskan. Masker dilepas dengan menarik tali yang ada di masker. Jangan memegang sisi masker yang berwarna.
Demikian informasi cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Dan jangan lupa lakukan hand hygiene setelah melepas masker. Semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu poin keempat, awal mula masuknya virus corona di Indonesia. Dikhawatirkan dengan virus yang bernama corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari Cina dan menyerang sistem pernafasan yang bisa berakibat kematian. Corona sudah menyebar ke berbagai negara yang membuat masyarakat panik, khususnya di Indonesia. Pada awal Maret 2020 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan 2 warga negara yang positif corona yang merupakan warga Depok. Nah, warga Indonesia yang positif ini adalah pasangan anak perempuan 31 tahun dan ibunya 64 tahun. Jadi ceritanya, awal masuknya virus ini ke Indonesia yaitu ada salah satu warga negara asing Jepang yang tinggal di Malaysia yang berkunjung ke Indonesia untuk menemui temannya di Depok ini. Lalu warga Depok ini menghadiri acara dansa bersama sahabatnya yang orang Jepang itu ke salah satu klub di kawasan Menteng, Jakarta pada 14 Februari, tepat di hari Valentine. Diketahui warga Depok ini adalah guru dansa. Nah, yang hadir di acara itu ada sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai negara. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang melakukan kegiatan dansa. Saat itu, semuanya terlihat normal-normal saja. Tidak ada satupun tanda-tanda orang yang sedang sakit dalam acara yang sedang berlangsung. Setelah itu, warga Jepang kembali ke negara Malaysia untuk bekerja. 2 hari setelah mengikuti acara dansa tersebut, wanita ini mengeluh batuk dan demam. Dia lalu memeriksakan diri ke rumah sakit. Usai diperiksa dan diberi obat, warga Depok ini kembali ke rumah tanpa dirawat inap. Namun setelah pulang ke rumah, wanita itu masih merasa tidak enak badan dan akhirnya dirawat di rumah oleh ibunya saja. Sekitar 10 hari kemudian, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sang anak ini mengeluh badannya semakin tidak enak dan mulai sesak nafas. Bahkan ibunya yang merawatnya juga ketularan sakit. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, kedua orang ini menderita bronkitis atau semacam asma saja. Kemudian teman dansa yang merupakan warga negara Jepang itu menelepon dan mengabarkan ke wanita ini bahwa dirinya positif terkena corona setelah tiba di Malaysia. Lalu ibu dan anak ini melaporkan ke pihak rumah sakit dan diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya mereka juga positif terkena COVID-19. Sahabatnya yang warga Jepang merupakan seorang wanita yang berusia 41 tahun. Dia warga Jepang yang sedang bekerja di Malaysia. Konon sebelum dia kembali ke Malaysia, dia sudah merasakan tidak enak di badannya. Kemudian mengkonsumsi obat penurun panas. Dikiranya dia hanya meriang biasa, sehingga ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dia tidak terdeteksi menggunakan alat termoscanner. Setelah ibu dan anak itu dinyatakan positif terkena virus corona, pelayanan dan pengawasan dijaga ketat oleh petugas, serta peralatan medisnya ditingkatkan. Rumah mereka juga langsung diisolasi dan dipasang garis polisi sebagai batas radius aman. Sampai saat ini di dunia, pasien yang positif corona sudah mencapai kurang lebih 128.000 orang di berbagai negara. Dan di Indonesia sendiri pada awal Maret 2020 hanya ada 2 orang saja. Tapi korban terus bertambah hingga pertengahan Maret sudah mencapai 96 orang. So, buat teman-teman jangan panik ya. Jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, itu dia ceritanya. Thanks for watching and see you next time. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, data pasien
terdeteksi virus corona di Indonesia per 18 Agustus 2020. Berikutnya adalah poin yang keenam, dampak sosial masyarakat di Indonesia akibat virus corona. Hai Tribuners, kembali lagi dalam program Tribunnews Hot Topic. Kali ini kita akan membahas topik yang masih membuat masyarakat dunia resah ya Inung ya, yaitu adalah virus corona. Seperti yang kita ketahui, sudah ada 34 orang di Indonesia positif terjangkit corona hingga hari Jumat tanggal 13 Maret 2020. Dengan itu, tentunya berbagai kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan warga Indonesia menjadi sedikit berubah supaya tidak tertular penyakit tersebut. Betul sekali. Dan berikut inilah dampak corona yang mengubah kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut. Yang pertama, budaya bersalaman di Indonesia. Virus corona diketahui memang bisa menular dari kontak langsung dengan sang penderita itu sendiri. Maka dari itu ya Ruth ya, sekarang budaya bersalaman pun jadi diminimalisir oleh seluruh warga Indonesia. Nah, sebagai contoh nih ya Ruth ya, viralnya sebuah video yang menunjukkan wedding organizer di suatu pernikahan mengimbau para tamu untuk menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah bersalaman dengan mempelai. Disebutkan juga adanya imbauan tersebut memang merupakan kesepakatan pihak WO ini Tribuners dan juga keluarga untuk upaya pencegahan COVID-19. Nah, bukan itu aja ya Tribuners ya, ternyata juga ada salah satu Menteri Keuangan di negara Indonesia itu ya adalah Ibu Sri Mulyani ya, justru menghindari kontak langsung nih dengan orang lain dalam acara pelantikan pejabat eselon 2 dan juga 3 Kemenku waktu itu. Nah, di situ dia enggan untuk menyalami para pejabat dan juga menyampaikan alasannya saat ia memberikan sambutan dalam acara tersebut. Jadi dia memang mengatakan dengan jelas dia tidak mau bersalaman karena dia memang menghindari kontak langsung dengan para pejabat yang baru saja dilantik waktu itu untuk mencegah penularan virus corona. Dan yang kedua, dampak virus corona dalam kehidupan sehari-hari itu juga ternyata menyasar ke harga minyak nih, yaitu jadinya anjlok 4% karena corona menjadi pandemi global. Nah, sebelumnya nih Tribuners, kita mau mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih arti dari pandemi itu sendiri. Jadi arti dari pandemi itu adalah merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jadi memang seperti yang kita ketahui ya, bahwa virus corona itu memang sudah menyebar hingga 118 negara dan sudah menginfeksi 119 ribuan orang. Nah, dengan adanya situasi darurat itu, harga minyak di Amerika Serikat nih Harun ya, tercatat turun 4,2% ke posisi 31,6 US dollar per barel. Dan juga sementara minyak mentah Brent yang menjadi patokan global jatuh 4,6% menjadi 34,14 per barel, sedikit di atas posisi terendah sebelumnya. Iya, jadi memang anjloknya tuh lumayan juga ya Inung ya. Lalu yang ketiga, pengusaha hotel dan restoran rugi 21 triliun karena virus corona nih ya. Disampaikan oleh Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI.
bahwa kerugian itu baru perkiraan wisatawan Cina yang biasa menghabiskan 1.100 US dollar dalam sekali perjalanan ke Indonesia, Ruth. Belum lagi nih ditambah dengan wisatawan lokal yang juga menahan untuk bepergian kemana-mana. Jadi okupansi hotel di tengah serangan virus corona ini hanya mencapai 30% aja, yang mana itu udah terjadi nih Inung di Jakarta, terus juga Manado dan juga Bali. Hal itu pun akhirnya membuat perusahaan harus Melakukan efisiensi nih ya, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan. Betul sekali. Dengan pengurangan karyawan itu perusahaan disebut bisa memangkas ongkos untuk pegawai hingga 50%. Ya. Dan hal ini terpaksa dilakukan agar bisnis tetap bisa jalan. Iya, jadi memang harus ada PHK massal itu juga ya, karena memang kalau misalnya mereka juga nggak punya pendapatan, mereka juga tidak bisa memberikan gaji untuk para karyawannya, dan itu juga akan berpengaruh banget sama pemasukan perusahaan itu sendiri gitu. Dan yang keempat, Tribuners, pedagang juga udah makin pusing ya karena harga jahe dan juga gula tuh melonjak pesat Inung. Nah, diketahui harga bahan empon-empon jenis jahe ya, diketahui yang biasanya hanya Rp20.000 per kilogram, kini sudah menyentuh di angka 52 kilogram di Kabupaten Klaten ini. Ini ada alasannya nih Inung, kenapa dia melonjak pesat, karena memang jahe itu dipercaya untuk bisa menangkal virus corona itu sendiri. Nah, selain jahe nih Tribuners, harga gula pasir kini juga terus merangkak naik nih hingga Rp18.000 per kilogram. Namun pemerintah juga tidak tinggal diam nih ya Tribuners. Kabak Perekonomian Pemkab Klaten nih ya, Ruth, ternyata sudah berkoordinasi dengan Bulog dan ditemukan fakta bahwa stok gula pasir hingga kini masih ada 15 ton. Ya, syukurlah ya. Yang kelima nih, Inung, ada penayangan beberapa film yang ditunda nih. Ini juga berita buruk banget ya buat para pecinta film. Jadi Disney ini memutuskan untuk menunda penayangan film Mulan versi live action yang sedianya pada 27 Maret 2020 besok ya, karena terkena dampak pandemi virus corona itu sendiri yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selain itu Tribuners, beberapa film juga melakukan hal yang sama, yaitu The New Mutants yang harusnya tayang pada 3 April 2020 mendatang nih ya. Keputusan yang sama sebelumnya diambil oleh MGM nih ya, Ruth. Studio tersebut menunda pemutaran film James Bond No Time to Die. Sedianya film itu dirilis pada 10 April, tetapi kemudian mendapat jadwal baru menjadi 25 November 2020. Nah, film-film lain nih yang mendapatkan jadwal baru selain itu adalah A Quiet Place Part 2 yang seharusnya tayang di 20 Maret ya. Terus juga ada The Lovebirds 3 April, serta F9 Fast and Furious 9 ya yang diundur hingga 2 April 2021. Ini malah bahkan tuh 1 tahun kemudian baru mau ditayangin nih. Nah, nggak cuma di luar negeri aja nih ya Tribuners, ternyata rumah produksi di Indonesia, MD Pictures, juga menunda film KKN di Desa Penari yang seharusnya tayang pada 19 Maret 2020 nih, Ruth. Padahal ini kayaknya emang ditunggu-tunggu banget ya, karena dulu juga sempat hype banget di Ceritanya Twitter gitu ya. Betul banget. Itu tadi Tribuners, pembahasan mengenai dampak virus corona dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Dengan ini ada baiknya kita bersama-sama berdoa agar wabah virus corona ini bisa cepat berakhir sehingga kegiatan yang tertunda atau membuat tak nyaman bisa kembali dilakukan dengan baik seperti biasanya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dalam Tribun News Hot Topic episode kali ini. Sampai bertemu lagi dalam program yang sama di kesempatan lainnya. Poin yang ketujuh yaitu dampak perekonomian di Indonesia akibat virus corona. Saudara, wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Ya, setidaknya saudara 2 sektor utama yakni perdagangan global dan juga pariwisata patut menjadi perhatian pemerintah agar wabah corona tak berdampak signifikan melumpuhkan perekonomian. Penyebaran virus corona makin tak terbendung. Indonesia perlu waspada. Bukan hanya untuk menahan masuknya virus ke Indonesia, namun juga mengantisipasi sektor yang akan terpukul seperti wisata dan juga komoditas. Untuk sektor wisata, Tiongkok jadi salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Belum lagi negara lain yang juga menyumbang turis besar dan sudah terpapar virus corona. Hingga November 2019, ada 1,9 juta turis Tiongkok yang datang ke Indonesia. Posisi kedua adalah turis dari Singapura, mencapai 1,7 juta turis. Jepang 478.600 turis, dan Amerika Serikat 417.500 turis.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani kepada Harian Kontan menyebut, saat ini efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor wisata. Saya khawatir ada penurunan wisatawan jika virus ini masuk ke Indonesia. Di Padang, agar jumlah kunjungan wisatawan tetap stabil, otoritas setempat membuat penyambutan untuk para turis. Pemerintah daerah Sumatera Barat pun memastikan tidak ada virus corona yang masuk melalui turis yang datang. Kita kerjasama dengan dinas kesehatannya. Kalau mereka butuh pertolongan atau apa-apa, ada demam atau apa, segera dihubungi, kemudian di screening oleh rumah sakit, memang punya potensi atau perlu observasi lebih alat yang lebih canggih, kita kirim ke M Jamil. Pengawasan ketat tak hanya dilakukan dari sisi kedatangan wisatawan, tapi juga impor makanan dari Tiongkok. Apalagi jumlah impor pangan dari Tiongkok juga besar. Sepanjang 2019, sayuran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia sebesar 520 ribu ton dengan nilai 588 juta dolar Amerika Serikat. Selain sayur, Tiongkok juga jadi pengimpor bawang putih terbesar. Sepanjang 2019, ada 465 juta kilogram dengan nilai 529,9 juta dolar Amerika Serikat impor bawang putih dari Tiongkok. Ekonom Indef Aryo Irhamna mengingatkan, antisipasi harus segera dilakukan pemerintah agar gejolak corona tak terlalu memukul ekonomi Indonesia dan tentu menutup semua celah agar virus corona tak masuk Indonesia. Semua produk ya, terutama makanan minuman itu harus steril ya kan, kemudian juga mungkin tumbuh-tumbuhan ya kan, dan hewan itu harus dikarantina, dan apalagi virus corona ini WHO yang saya dengar sudah menetapkan status darurat ya kan. Pertama mungkin untuk mitigasinya pemerintah bisa menyiapkan masker gitu ya, berarti kan di pos anggarannya harus disiapkan, itu sih yang utama untuk pencegahannya. Virus corona setidaknya telah menewaskan 80 orang dan telah ada lebih dari 2.700 kasus corona secara global. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mengantisipasi penyebaran COVID-19, 2 ruas jalan protokol di Surabaya, Jawa Timur dibatasi aksesnya. Pembatasan akses 2 ruas jalan protokol ini juga dilakukan selama 3 hari. 2 jalan protokol yang dibatasi aksesnya adalah Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan Surabaya. Pembatasan akses jalan ini dilakukan mulai Jumat malam hingga Minggu besok. Pada Sabtu dan Minggu, 2 ruas jalan protokol ini ditutup mulai pukul 10 pagi hingga 2 siang. Selanjutnya kedua ruas jalan kembali ditutup pada pukul 7 hingga 11 malam. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Kika, kebijakan penutupan ruas jalan protokol dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 hingga Minggu besok. Nah, apakah sudah ada rencana memperpanjang aturan ini? Ya, Raji dan juga saudara, hal itu yang tadi juga sudah sempat kami tanyakan kepada Kasat Lantas Polrestabes Surabaya mengenai bagaimana nantinya kelanjutan dari mekanisme penutupan jalan yang saat ini dilakukan selama 3 hari ke depan. Maksud kami adalah sampai dengan hari Minggu besok. Dan jawabannya ini masih situasional, yang artinya hasil dari penutupan jalan hari ini masih akan dievaluasi lebih lanjut. Apakah membutuhkan untuk melakukan penutupan akses jalan lagi, ataukah nantinya malah justru akses jalan yang ada di kota Surabaya ini yang merupakan akses utama ini kemudian dibuka untuk seterusnya. Jadi masih menanti bagaimana hasil dari evaluasi rapat yang nantinya juga akan digelar setiap harinya untuk menganalisa bagaimana jalannya proses penutupan 2 akses jalan utama yang menuju kota Surabaya atau pusat kota Surabaya ini. Ada Jalan Raya Tunjungan dan juga di Jalan Darmo, Raya Darmo ini yang juga kemudian ditutup. Pertimbangannya sebelumnya pemerintah ini telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk kemudian melakukan physical distancing, dan langkah ini cukup mengurangi traffic atau kemudian kendaraan yang melintas di ruas jalan ini sampai dengan 50%. Nah, harapannya dengan adanya penutupan akses jalan ini juga semakin banyak mengurangi laju kendaraan yang setiap harinya melintas di Jalan Raya Darmo menuju ke pusat kota Surabaya. Sehingga upaya-upaya tersebut yang saat ini dilakukan oleh pihak ada aparat kepolisian, lalu juga ada dari TNI dan juga ada pihak instansi-instansi terkait yang juga kemudian terus menyosialisasikan bagaimana rencana untuk penutupan akses jalan ini yang sudah mulai diberlakukan sejak hari Jumat kemarin.
ada jam-jam tertentu yang juga kemudian diinformasikan lebih lanjut kepada masyarakat terkait dengan penutupan akses jalan ini. Di antaranya ada 2 sesi dalam setiap harinya, yaitu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Di sesi pagi hari, penutupan akses jalan ini berlangsung pada pukul 10 sampai dengan pukul 2 siang. Lalu untuk sesi kedua yang diberlakukan penutupan jalannya ini adalah pada pukul 7 malam sampai dengan pukul 11 malam. Jadi diharapkan masyarakat juga bisa mematuhi untuk tidak berlalu lalang dan juga melakukan physical distancing untuk mengantisipasi penyebaran dari virus corona. Juga sekaligus ada kegiatan dari pihak kepolisian yang saat ini juga sedang berlangsung, yaitu penyemprotan disinfektan secara massal. Demikian, Radi. Ya, ada 2 jalan protokol di Surabaya yang ditutup, ada Jalan Darmo dan juga Jalan Tunjungan. Nah, mengenai apakah nanti diperpanjang penutupan jalan ini akan dievaluasi ke depan untuk melihat efektivitas penutupan jalan ini, apakah memang bisa menekan penyebaran virus corona di Surabaya atau tidak. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Oke, itu tadi sedikit video tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Amir Firmansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.